Salam brilian. Selamat siang Sobat Brilian. Hari ini bersama saya Risma Kirun telah hadir di salah satu perusahaan produk kerupuk udang terbesar di Indonesia dalam rangka program pemerintah yakni Bangga Buatan Indonesia. Nah, kita sudah menghadirkan salah satu narasumber. Langsung saja kita telah menghadirkan Bapak William Chung, General Manager dari Vina Group. Selamat siang Bapak William Chung ya. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak William Chung. Hari ini kabarnya baik ya? Sehat? Baik, sehat semua. Alhamdulillah. Baik, Sobat Brilian, sesuai dengan protokol COVID-19, hari ini kita akan berbincang-bincang tetap dengan menggunakan skala kesehatan protokol COVID karena kita juga hari ini menggunakan masker dan tadi sudah kita nyemprot dengan hand sanitizer untuk kesehatan dari protokol COVID-19 kita masing-masing. Oke, selamat siang Pak William Chung. Siang. Saya manggilnya Pak William Chung atau Pak William aja nih? Mas saja. Oh, Mas William ya. Wah, enak banget jadinya Sobat Brilian. Ya. Ternyata memang sama-sama muda ini Kirun dengan Pak William nih. Ini banyak banget pertanyaan yang akan Kirun sampaikan kepada Pak William. Namun sebelum kita akan ngobrol lebih jauh, saya ingin menanya nih. Ini setelah saya lihat di salah satu outlet yang kita hadir di tempat sekarang ini, bahwa Vina Group atau bagian dari perusahaan PT Sekar Laut ini sudah kurang lebih 54 tahun betul, berkarya dan berproduksi di Indonesia. Wah, luar biasa. Boleh dong ceritakan mengenai riwayat bagaimana PT Sekar Laut dan juga bagiannya ini Vina Group terbentuk hingga sampai sekarang terpilih juga salah satu nama kenapa muncul nama Vina. Bisa dijelaskan gitu Mas William? Boleh. Dimulai di tahun 1960-an. Jadi pendiri kami Pak Hari Sosilo itu adalah merupakan yang tertua dari 12 bersaudara, Pak. Betul, 12 bersaudara 12 bersaudara. Jadi waktu itu memang keadaan ekonomi cukup sulit, gitu ya. Terutama setelah orang tuanya jatuh sakit, gitu ya. Jadi mau nggak mau Pak Susilo ini jadi breadwinner-nya, jadi tulang punggung. Tulang punggung keluarga ya? Betul. Nah, kebetulan tahun 1966 itu ada teman dari orang tuanya Pak Susilo yang datang dari Singapura, gitu ya. Nah, beliau inilah yang mengajari Pak Susilo dalam berbisnis dan juga akhirnya mengenalkan dalam bisnis untuk marine production, jadi hasil-hasil laut gitu ya. Nah, terutama mengekspor ikan. Nah, waktu itu akhirnya dimulailah perjalanannya. Jadi kalau bisa digambarkan waktu itu kan tidak terlalu banyak perusahaan yang berani bermain di produk frozen ini. Produk frozen karena ya? Satu, infrastruktur belum ada gitu ya. Tidak seperti sekarang gitu ya, mudah sekali kita temukan. Betul sekali, karena di tahun 60-an pada saat itu ya. Betul. Jadi malam hari Pak Susilo ini ke pelabuhan gitu ya, akhirnya menerima ikan, dia harus cepat-cepat ambil yang fresh, lalu setelah itu 2 jam perjalanan untuk menuju ke tempat packing, sorting gitu ya. Jadi beliau benar-benar concern sama quality, di packing yang bagus, setelah itu langsung berangkat ke bandara, Pak. Jadi jam 7 pagi harus sudah sampai di sana sebelum jam 7 pagi. Jadi Sekar Group ini adalah salah satu pionir. Pionir pertama untuk bikin cold storage ya? Cold storage, betul. Luar biasa. Tahun 1972. Nah, itu baru lahirlah yang namanya PT Sekar Bumi waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu 1976 ada diversifikasi produk menuju ke kerupuk udang itu juga. Jadi udang ini kan kalau kita ekspor semua itu biasanya kualitas ekspor yang namanya udang harus utuh semua. Betul, harus jadi bagus ya. Jadi kakinya kalau ada patah satu langsung dikembalikan. Tidak bisa dikirim. Ya kurang fresh ya istilahnya ya. Ya, bagian-bagian yang inilah jadi sebetulnya masih bagus. Hanya saja perlu diolah lagi supaya value-nya bisa meningkat. Meningkatkan value, betul. Nah, dari situlah ceritanya ditemukan dan diolah menjadi kerupuk udang. Jadi 1976 lahir PT Sekar Laut yang memproduksi waktu itu produk utamanya memang kerupuk udang gitu ya. Pertama kali berdiri nama Vina seperti apa? Jadi Vina ini sebetulnya adalah nama anak perempuan dari Pak Heri Susilo. Jadi kalau saya lihat kenapa Vina itu bisa berkembang dengan pesat seperti sekarang, karena Vina ini di nurture itu seperti anaknya sendiri memang. Ini kalau boleh tahu ini perkembangan produk Vina saat ini sudah sampai di mana? Karena Sobat Brilian sendiri pun ketika mendengar produk Vina selalu mindsetnya adalah kerupuk. Setelah Kirun masuk ke outlet yang ada di sini di Vina Shop, ternyata nggak hanya kerupuk saja Mas William, ternyata ada tepung, ada cashew, ada mente, kemudian ada bumbu. Kalau dari varian produknya memang dari awal kita terbentuk, kita selalu berusaha untuk inovasi. Iya, berinovasi. Ya. Tujuan utamanya memang untuk memenuhi
target dari pasar gitu ya. Jadi kita selalu coba untuk mendengar apa sih kira-kira keinginan dari pasar, kemauan dari pasar. Jadi waktu awal mungkin rekan-rekan tahu produk Vina kerupuk ini hanya ada yang mentah. Jadi siap untuk digoreng gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya yang angkatan ibu saya biasanya pasti tahu ini gitu ya. Kerupuk udang itu ya, mana Vina. Dan itu formatnya adalah digoreng dan untuk pendamping makanan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita juga terbitkan sekarang ada produk-produk kerupuk udang yang siap saji gitu ya. Dan tujuannya tidak hanya sebagai side dish tapi juga beralih fungsi sebagai snack jadi sekarang. Jadi kita juga banyak juga pasar yang kita orang ngomong bisnis to bisnis ya. Jadi ke food service gitu ya, ke hotelan, restoran, catering. Itu juga banyak sekali pengembangan produknya gitu ya. Seperti tepung bumbu gitu ya, seperti saus gitu ya. Seperti roti, bahkan kita punya roti loh Pak. Oh, ada roti? Iya. Baru tahu ternyata Vina ternyata ada roti juga. Jadi kalau rekan-rekan makan di McDonald's, di Burger King, A&W, KFC, itu burgernya itu coming from our factory juga. Oh, ternyata kita baru tahu juga itu produk juga dari Vina ya. Iya. Nah, sudah ada berapa outlet nih Vina, terutama outlet Vina untuk menjual produk-produk yang diinginkan masyarakat ini selain di Surabaya dan sekitarnya ini? Kalau outlet kita kerjasama dengan outlet-outlet yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi, ya? Seperti Vina Pars ini kita jual juga di Indomaret dan juga Alfamart gitu ya. Kita lihat aja kalau Indomaret mungkin seluruh nasional ada sekitar 14.000 outlet gitu ya yang menjual produk kita. Itu masih belum termasuk chain store yang lain seperti Hypermart gitu ya. Sebetulnya gift shop ini kita dirikan untuk showroom pertamanya. Jadi untuk menunjukkan apa aja sih kira-kira one stop service-nya produknya Vina gitu ya. Karena selain kerupuk kita juga punya produk-produk yang lain seperti mente, bahkan produknya frozen dari Sekar Bumi gitu ya. Tepung. Jadi Sobat Brilian jangan khawatir ketika memang kebingungan nih apa saja sih produk dari Vina Group, langsung aja datang di galerinya Vina Shop. Karena di sini setelah Kirun lihat juga banyak banget produk-produk yang selama ini mungkin Sobat Brilian belum pernah tahu apa varian-varian produk yang sudah dikeluarkan oleh Vina. Jadi banyak banget. Ya, di tahun 2020 pertengahan ini negara Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang gempar musibah yang kita kenal adalah pandemi COVID-19. Nah, ini sangat berpengaruh sekali dengan proses bisnis yang sedang berjalan, terutama perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil. Jadi kalau saya boleh cerita, selama masa pandemi ini ya puji Tuhan perusahaan kami tetap survive memang Pak. Bahkan ada beberapa kategori produk itu yang cenderung grow gitu ya. Selain di food service gitu ya. Bagaimana bisa survive? Nomor satu memang kita harus lihat internally gitu ya. Dari produk sendiri, karena kita menjual produk makanan, itu nomor satu yang dipertimbangkan oleh orang adalah quality memang. Quality gitu pasti ya. Selain itu juga protokol COVID di perusahaan itu kita lakukan ketat gitu ya. Jadi orang mulai masuk dan juga sampai untuk karyawan maupun orang luar itu kita perlakukan ketat gitu ya Pak. Bahkan social distancing juga ada gitu ya. Terus yang kedua untuk dari segi penjualan gitu ya, kita memang sekarang harus sensitif sekali melihat tren pasarnya gitu ya. Trennya sekarang adalah memang orang lebih mengarah ke digital commerce memang. Karena satu itu yang paling less interaction sama orang. Betul. Gitu ya. Yang kedua, mereka anggap itu yang barang-barang yang siap dikonsumsi, siap saji gitu ya. Kita pengen denger nih sejauh mana nih kerjasama BRI dengan Vina, atau mungkin sudah ada program yang dijalankan oleh BRI bekerja sama dengan Vina? Iya. Jadi sebetulnya BRI dan Vina ini kita sudah cukup lama menjalin kerjasama ya, baik dari segi financing gitu ya, even bahkan payroll-nya kita karyawan itu untuk gaji kita juga lewat BRI loh. Wah luar biasa gitu banyak karyawan, kalau boleh tahu berapa sih Mas William? Cukup banyak lah gitu ya. Ribuan ya? Ya gitu. Wah banyak yang masuk berarti kalau gitu. Jadi itu dua hal yang kita punya fundamental basic relation ya. Selain itu juga dalam mendukung Bangga Indonesia ini ya. Bangga Buatan Indonesia ya. Sobat Brilian ini juga perlu bersukacita gitu ya, karena kita juga kasih program cashback gitu ya untuk pembelian up to 500.000. Oh ada cashback ya? Ada cashback 50.000. Jadi untuk di outlet Vina ini gitu ya. Jadi dengan berbelanja dengan kartu kredit maupun debit BRI bisa mendapatkan cashback sampai dengan 50.000
sampai dengan akhir bulan gitu ya. Sampai dengan Agustus 2020 iya. ini. Sahabat Vina atau customer setia dari Vina yang suka berbelanja di salah satu outlet terutama di Vina Shop ini ya. Iya. Belanja 500.000 ya, minimal 500.000 itu akan mendapatkan cashback 50.000 Iya. dengan pembayaran menggunakan all kartu dari BRI, bisa kartu kredit maupun kartu debit dari BRI. Nah, untuk ke depan sendiri, harapan Vina apa yang ingin disampaikan terutama untuk PT Sekar Laut sendiri? Untuk PT Sekar Laut tentunya harapan kami Vina produk ini tidak hanya menjadi champion nanti di dalam negeri, Ya. tapi juga bisa menjadi pemenang di negeri orang gitu ya. Jadi kita harapkan dengan produk-produk baru yang kita telurkan itu kita bisa mendapatkan pasar yang lebih besar gitu ya di Asia, Eropa, bahkan di US kita produk-produk Vina ini juga sudah banyak di sana. Nah, caranya gimana? Ada beberapa hal juga untuk produk Vina ini, mungkin kita bisa lihat ini ya Pak Mas Kirun ya. Yeah. Jadi produk Vina ini selain kita pasarkan produk Vinanya, kita juga tampilkan beberapa watermark. Ini ada beberapa gambar tempat-tempat wisata di Indonesia. Oh, gitu boleh ya. lihat ya, permisi Di belakangnya ya, seperti Mas ini. Jadi kita memang sengaja memberikan ini supaya masyarakat di luar tahu bahwa di Indonesia itu selain ada produk ini ada apa sih, tempat wisatanya juga kita coba untuk promosikan gitu ya. Ini monumen Jayandaru yang Jayandaru, ada di Sidoarjo. Di Ya. Sidoarjo. Nah, Bahkan ini- seluruh dunia nggak akan pernah ada tahu. Monumen udang ada nggak sih di Indonesia? Iya. Ternyata ada ini. Monumen Jayandaru yang ada di Sidoarjo. Jadi bicara memang Monumen Jayandaru itu adalah salah satu Icon ya? icon di kota Sidoarjo. Itu juga kerjasama dari Sekar Group dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo. Iya. Tujuannya satu sebetulnya, supaya bisa mengirimkan pesan ke seluruh dunia bahwa kerupuk udang itu aslinya memang dari Indonesia, dari kota Sidoarjo. Iya. Karena ini adalah monumen kerupuk udang yang pertama di dunia. Ya, kita juga ada beberapa kerjasama seperti ini dengan Kemenpar ya, Wonderful Indonesia. Makanya kita juga berikan tagline I Love Indonesian Snack. Ini salah satunya tidak hanya untuk memasarkan produk dari Vina sendiri gitu ya, tapi juga produk-produk unggulan Indonesia lainnya. Anyway, terima kasih Mas William atas informasi yang sudah disampaikan, luar biasa. Sukses buat Vina dan PT Sekar Laut. Terima kasih. Sampai seterusnya menjadi salah satu inspirasi Amin, perusahaan amin, untuk amin. pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Nah, hari ini Sobat Brilian, Kirun akan memberikan giveaway untuk Sobat Brilian maupun masyarakat yang ada di sosial media tentunya. Berupa satu, yakni ada berisi dan juga paket Vina yang bisa didapatkan dengan cara posting keseruan Sobat Brilian maupun sahabat Vina ya yang berbelanja di Vina Shop tentunya. Posting keseruan, jangan lupa mention ke Instagram kita berdua nih. Yang pertama @BRI_Kanwil_Surabaya dan yang kedua @VinaFood_ID. Kemudian jangan lupa dikasih hashtag Bangga Buatan Indonesia. Buat Sobat Brilian yang paling seru atau yang bisa memberikan keseruan melalui postingan tersebut akan mendapatkan berisi dan juga paket dari Vina untuk 3 orang. Nah, buruan sekarang belanja aja ke Vina. Seru-seruan, capture foto, kemudian diposting. Kita tunggu keseruan yang dikirim oleh Sobat Brilian. Oke, itu saja dari Kirun. Terima kasih sekali lagi Mas William selaku General Manager dari Vina Group. Saya Kirun undur diri. Sekali lagi jangan lupa Bangga Buatan Indonesia. Selamat siang.